warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim delegasi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada kompetisi debat konstitusi Piala Rektor Universitas Ganesha. Saya Gina Mufida selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan argumentasi pada standing position prop. Widat Sadrina Ramli selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi pada standing position kontra. Mus Mulyadi selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan konklusi pada perdebatan kita kali ini dengan mosi perdebatan pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Eugene Adams dalam teori sosial prudence menyatakan bahwa untuk dapat mengadakan perubahan hukum, maka yang patut untuk diperhatikan agar hukum tersebut dapat berlaku secara efektif di masyarakat, yakni dengan memperhatikan adanya nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini adalah pasal penghinaan lembaga negara dalam RKUHP sebagai alat membunuh kebebasan berpendapat. Untuk pertama kalinya, kami secara tegas berdiri pada standing position pro setuju pada mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, tindakan hinaan direproduksi sejak bergulirnya era reformasi 1998, di mana kebebasan demokrasi tampil sebagai agenda kolektif bangsa. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi. Kebebasan berpendapat atau freedom of opinion and expression menjadi dasar hak asasi yang sangat penting. Begitupun penghinaan terhadap lembaga negara telah menjadi realitas sosial masyarakat global. Oleh karena itu, mosi kita kali ini hadir sebagai upaya untuk merespon pasal penghinaan lembaga negara yang baru-baru ini telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa tanggal 6 Desember 2022. Dewan Juri yang terhormat, permasalahan yang akan timbul bila pasal ini hadir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah hadirnya pasal yang terbukti bertentangan dengan pasal-pasal kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28F, pasal 28G, pasal 28J ayat 1 dan 2, juga pasal 28I ayat 4. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi, terlebih dahulu kami akan menerangkan definisi kunci mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama, penghinaan menurut pasal 310 KUHP merupakan tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Yang kedua, lembaga negara merupakan lembaga pemerintah di mana tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, RKUHP merupakan rancangan undang-undang yang disusun dengan tujuan untuk memperbaharui KUHP serta untuk menyesuaikan dengan kondisi hukum perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dewan Juri yang terhormat, dalam konteks instrumen hukum internasional, kebebasan berekspresi diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan dalam pasal 19 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat juga untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi. Dewan Juri yang terhormat, setidaknya ada dua urgensi mengapa kami setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama, pasal penghinaan lembaga negara berkompetensi untuk menghambat kritik terhadap kebijakan pemerintah karena berpeluang membungkam rakyat secara paksa. Yang kedua, dalam konsep negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, kedudukan rakyat lebih tinggi daripada lembaga negara. Melalui refleksi ini, maka pasal yang secara khusus melindungi lembaga negara tidaklah diperlukan. Dewan Juri yang terhormat, telah dilakukan kajian terhadap 3 laporan utama, yakni The Economist Intelligence Unit 2022, Indeks Demokrasi Indonesia 2019, dan Demokrasi Report 2021. Ketiga laporan tersebut menunjukkan kualitas demokrasi yang menurun. Bila dilihat secara spesifik, laporan tersebut menggarisbawahi adanya penurunan kebebasan berpendapat sebagai pangkal utama menurunnya kualitas demokrasi Indonesia. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat merujuk pada kasus dosen Universitas Indonesia Sri Bintang Pamungkas yang dipidana karena meluncurkan kritik terhadap SBYJK. Maka nampak Dewan Juri yang terhormat bahwa dampak dari pasal ini adalah timbulnya kriminalisasi terhadap masyarakat dengan dalih penghinaan terhadap lembaga negara. Adapun Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan studi komparatif yang telah kami lakukan bahwa fakta di beberapa negara justru menunjukkan adanya kelonggaran penerapan aturan penghinaan lembaga negara karena pada hakikatnya pejabat publik itu telah kebal dari kritik masyarakat. Sebagaimana kasus antara JMPR Zenger melawan Gubernur New York. Saat itu, pengadilan memenangkan Zenger atas kasusnya mengkritik William Kasmi di bawah pertimbangan bahwa apa yang dilakukan Zenger merupakan wujud kebebasan berpendapat dengan menyatakan kebenaran yang memang sepatutnya diketahui masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi administrasi negara haruslah bisa dikritik dengan anggapan bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat akan berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Dewan Juri yang terhormat berlandaskan hal tersebut
tersebut, kami memberikan mekanisme solusi yang tentunya kami sajikan secara solutif. Yang pertama, dengan menghapus pasal yang mengatur secara khusus perlindungan terhadap penghinaan lembaga negara karena akan bertentangan dengan iklim negara demokrasi dan tidak relevan untuk diberlakukan dalam lingkup demokratis. Sebagai gantinya, dapat digunakan pasal 310 hingga 351 KUHP untuk penghinaan atas diri pribadi dan pasal 207 KUHP untuk penghinaan konstitusi. Yang kedua, kami menginginkan adanya penerapan ultimatum remedium pada kasus penghinaan terhadap lembaga negara. Artinya, kami menginginkan penjatuhan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Sekian, terima kasih. Salam konstitusi. Rochefort dalam teorinya Pragmatic Legal Realism menyatakan bahwa hukum sebagai law as a tool of social engineering. Artinya, hukum memiliki peran sebagai alat untuk mengubah masyarakat dengan cara memperlancar pergaulan masyarakat, mewujudkan perdamaian dan ketertiban, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dewan juri yang amat terhormat, izinkanlah kami untuk menguraikan latar belakang mengapa kami kontra pada mosi perdebatan kita kali ini, di mana hal ini didasari dengan maraknya kasus penghinaan terhadap lembaga negara. Salah satu kasusnya yakni seorang mahasiswa berinisial YP yang menghina Presiden Jokowi saat aksi demo di Gorontalo lalu viral di media sosial. Memang saat ini tengah ramai isu yang sangat krusial tentang dihidupkannya kembali pasal terhadap penghinaan lembaga negara yang di dalamnya memuat penghinaan terhadap martabat. MK memang telah mencabut pasal tersebut sejak 2006 yang lalu dan mengatakan untuk pasal dengan isi yang sama tidak diperkenankan untuk diatur kembali. Akan tetapi, di dalam pasal yang ada dalam KUHP saat ini berbeda dengan KUHP yang pernah dicabut oleh MK dengan putusan nomor 013-22-PUU-PUU _Romawi 4-2006. Dewan juri yang terhormat, pembahasan RKUHP sendiri sudah sangat panjang dimulai sejak tahun 1958 sampai dengan saat ini. RKUHP sendiri merupakan masterpiece dan legasi dalam proses perubahan KUHP peninggalan kolonial menjadi hukum nasional. Perlu diketahui bersama, hal yang membedakan pasal penghinaan presiden yang diatur dalam KUHP dengan pasal yang dicabut MK adalah kalau sebelumnya penghinaan lembaga masuk ke dalam delik biasa, dalam KUHP saat ini menjadi delik aduan. Delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana. Sedangkan definisi lembaga negara sendiri merupakan salah satu tonggak dan penopang untuk bangunan yang biasa disebut dengan negara, yang sangat dibutuhkan agar tercapainya kemaslahatan dan tujuan dibentuknya negara tersebut, serta definisi penghinaan di mana apabila kita merujuk pada pasal 218 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Dewan juri yang terhormat, kebebasan berpendapat dan berekspresi memang memiliki jaminan dan hal ini telah dinyatakan pada Deklarasi Universal HAM dan International Covenant on Civil and Political Rights. Akan tetapi Dewan juri yang terhormat, terdapat batas yang diatur dalam pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights, di mana kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut bersifat restriktif, yang artinya hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang untuk menghormati hak, reputasi orang lain, dan untuk melindungi keamanan nasional. Selanjutnya, Dewan juri yang terhormat, mari kami hantarkan pada tantangan komparasi antar negara, di mana berdasarkan hasil studi konferensi yang telah kami temukan bahwasanya perlindungan terhadap presiden hampir selalu ditemukan di setiap KUHP beberapa negara lain. Dapat diambil contoh, salah satunya adalah negara Jerman dalam Die Schutzstaatverboten, kejahatan penghinaan terhadap lembaga negara khususnya presiden dikualifikasi sebagai kejahatan yang membahayakan negara hukum yang demokratis. Begitu juga sama halnya apabila kita menilik ke negara tetangga ASEAN yaitu Singapura dan Malaysia yang juga sangat menjunjung tinggi kepala negaranya dan sangat ketat peraturannya mengenai pencemaran nama baik terhadap kepala negara. Dewan juri yang terhormat, setidaknya ada 3 poin urgensi yang menjadi dasar kami untuk kontra terhadap mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, tindakan penghujatan kepada lembaga negara merupakan tindakan inkonstitusional yang lebih mengarah kepada tindakan dan kebencian daripada bentuk kebebasan menyampaikan pendapat dan berbicara. Yang kedua, presiden dan wakil presiden adalah kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, simbol sebuah bangsa dan negara yang berdaulat. Dan yang ketiga, kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan kritik sendiri bukan semata-mata untuk dibebaskan secara keseluruhan, akan tetapi harus ada garis-garis batas yang harus ditaati oleh warga negara. Hal ini menjadi sesuatu yang harus diberi perhatian lebih karena apabila masyarakat tidak diberi batasan dalam mengeluarkan pendapat
Dampak yang akan terjadi yakni masyarakat akan semakin sewenang-wenang dalam mengeluarkan pendapat karena tidak diberi batasan. Lalu terciptanya budaya yang liberal dan gaya berkomunikasi yang kurang beretika, sehingga tidak menutup kemungkinan ujaran kebencian yang berujung penghinaan bisa dinormalisasikan apabila tidak ada batasan dalam berpendapat, serta akan memicu paham terorisme dan radikalisme di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami menawarkan solusi yang solutif, yakni seharusnya pemerintah dan aparat penegak hukum harus tegas dalam memberikan sanksi pada berbagai pihak yang telah menyebarkan ujaran penghinaan terhadap lembaga negara. Selain itu, peraturan perundang-undangan KUHP yang telah disahkan juga harus disosialisasikan kepada masyarakat luas, karena berpendapat sejatinya harus diakomodir melalui pengaturan secara sistematis dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Aesopus pernah mengatakan bahwa setiap kebenaran memiliki dua sisi. Penting untuk melihat keduanya sebelum memutuskan untuk menerima salah satunya. Dewan Juri yang terhormat dari rekan-rekan berpikirku sekalian, sejatinya ada 3 poin pertentangan utama dalam mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama terkait masalah urgensi, yang kedua faktor akibat, dan yang ketiga terkait mekanisme solusi yang ditawarkan pihak pro maupun pihak kontra. Masuk ke dalam ranah pertentangan pertama, di mana tim pro memiliki 2 urgensi utama pada perdebatan kita kali ini. Yang pertama, tim pro mendalilkan bahwa dengan adanya pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP dapat berpotensi menghambat upaya mengkritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah karena berpeluang membungkam rakyat secara paksa. Yang kedua, bahwa pasal penghinaan lembaga negara ini tidak sejalan dengan nilai-nilai yang telah terimplementasi dalam negara demokrasi. Maka dari itu, adanya pasal yang secara khusus melindungi kepala negara tidaklah diperlukan. Sedangkan di sisi lain tim kontra juga hadir dengan 2 urgensi pertama. Yang pertama, bahwa adanya pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP bukanlah ajang untuk membunuh kebebasan berpendapat, melainkan itu hanyalah sebuah mekanisme yang dirancang untuk membatasi seseorang dalam memberikan kritikan kepada lembaga negara, termasuk di dalamnya presiden dan wakil presiden, yang ujung-ujungnya mengarah ke tindakan penghujatan dan penghinaan. Yang kedua, bahwa lembaga negara termasuk di dalamnya presiden dan wakil presiden adalah simbol sebuah negara. Maka dari itu sangat amat perlu kemudian untuk menjaga kehormatan citra dan harkat martabatnya. Dewan Juri yang terhormat memasuki ranah pertentangan yang kedua, sekaligus yang ketiga, yakni terkait faktor akibat dan mekanisme solusi yang ditawarkan, di mana tim pro telah mengimplementasikan kekhawatirannya terhadap dampak dari pasal penghinaan lembaga negara ini, sebagaimana salah satu kasus yang dialami oleh dosen Universitas Indonesia, yaitu Sri Bintang Pamungkas, di mana dalam hal ini ia dipidana karena meluncurkan buku yang berjudul Membongkar Kebohongan Politik SBJK. Dewan Juri yang amat terpelajar, ada pun mekanisme solusi yang coba ditawarkan pihak pro untuk menjawab permasalahan ini, yakni dengan tidak menghadirkan pasal yang mengatur secara khusus perlindungan terhadap penghinaan lembaga negara, sebagai nantinya dapat digunakan pasal dalam bab penghinaan, pasal 310 sampai 321 KUHP untuk penghinaan atas diri pribadi. Namun sayangnya Dewan Juri yang terhormat sampai detik ini tim pro tidak mampu menjamin apakah solusi yang ditawarkan dapat lebih efektif dibandingkan pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP yang sudah disahkan. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat masuk dalam ranah argumentasi pihak kontra terkait dampak pasal penghinaan lembaga negara ini, di mana tim kontra telah berkaca pada kasus yang sempat viral di media sosial, yakni seorang mahasiswa di Gorontalo yang secara terang-terangan menghina Presiden ke-7 Republik Indonesia yang berujung pada pemeriksaan aparat hukum. Maka dari itu, ada pun mekanisme solusi yang coba diangkat tim kontra, bahwa pemerintah dan aparat hukum seharusnya wajib memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati dan harus menghormati segala hak kebebasan berekspresi orang lain. Namun sayangnya Dewan Juri terhormat sangat disayangkan pihak kontra sedar tadi hanya menekankan perlunya upaya pembatasan dalam memberikan pendapat maupun kritikan. Namun bukankah Dewan Juri hal ini tidak sesuai dengan prinsip dan relevansi negara demokrasi, di mana setiap organnya seharusnya mempunyai hak yang sama dalam memberikan pendapat dan berekspresi. Hal inilah yang seharusnya menjadi tugas dan pembenahan bagi argumentasi dari pihak kontra ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.